Kamis, mudah-mudahan selalu sehat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berkhusus tamu undangan kita yang dari jauh, berkhusus juga sahabat-sahabat saya yang dari Kebon Timun, yang tidak saya sebutkan namanya namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Berkhusus juga yang saya hormati dan yang saya muliakan, Sohibul Baik, my friend, the best of the teacher, Bapak Ustadz Kom Tabrani, yang mudah-mudahan beliau selalu diberikan kebahagiaan dalam kesendiriannya. Amin ya Rabbal. Sepi itu bukan karena ditinggal pergi, sepi itu ketika Allah tidak ada di hati. Ketika Allah tidak ada di hati, tidak ada yang namanya sepi. Betul apa tidak? Kita doakan guru kita mudah-mudahan selalu sehat, berikan keberkahan, istiqomah dalam mengamalkan ilmunya. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kalau di kampung kita masih ada ustadz. Bersyukur di kampung kita kalau masih ada yang ngajar ngaji. Betul apa tidak? Karena dengan ngaji, dengan mengaji akan bertambah ilmu, dengan bertambahnya ilmu ibadah jadi benar. Biar ilmu manfaat, anak cerdas ngajinya, taat ibadahnya, berbakti sama ibu bapaknya, sodakoi guru ngajinya. Mandiam, suka sodako sama guru ngaji, suka? Alhamdulillah. Kalau suka sodako sama guru ngaji, saya titip pesen nih sama orang kartu pojok sini nih, ya. Jangan tiap hari sodako sama guru ngaji. Takut Ustaz Tabrani bos menerima duitnya. Ada orang sini yang sodako guru ngaji tiap hari ada. Sohor. Seminggu 5.000 gak lewat 6 bulan. Sodakoi, karena yang namanya sodako mau berat, betul apa tidak? Tiap hari berat, tiap minggu berat, tiap bulan berat. Wayanya setahun sekali mah kita barengan, kolekan, patungan, sodako sama guru kita. Insya pagi-pagi datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang Barudin, ada apa Bang Barudin? Ini Pak Ustadz, saya datang kemarin juga yang pertama mengucapkan terima kasih. Pak Ustadz udah ajarin anak saya ngaji, anak saya taat, sama ibu dan sholat juga rajin. Sekedar tanda terima kasih saya buat Pak Ustadz, ini beras 2 karung. Alhamdulillah. Kata Pak Ustadz Tabrani, itu apa itu di kantong plastik? Itu kantong plastik isinya kain sarung buat Pak Ustadz. Sarung juga biasa aja, cuma mereknya ada 3, B, A, S. Terus itu putih-putih apa? Bang Barudin, itu amplop Pak Ustadz, nggak gede, isinya cuma 5 juta. Itu di kantong plastik satu lagi apa itu? Itu kacang Pak Ustadz. Di atas kacang susu, di bawah susu kacang. Iya, maksudnya Bang Barudin kalau mau Ustadz Tabrani bawa susu sama kacang, jadi biar minum susu biar sehat, malamnya biar umil kacang begitu. Rumahnya ada yang sodako begitu, ke guru ngaji ada. Sohor. Kalau ada pantasnya kalau mati kuburannya wangi. Begitu ditanya juga sama malaikat dalam kubur, Barudin, bangun Barudin bangun, tunggal tengok kiri kanan, tunggal kiri. Aku di mana ini? Aku di mana? Kamu di kuburan Barudin. Kok kuburan aku luas begini? Kata guruku Ustadz Gomrowi, katanya kuburan 1x2 meter. Tapi kenapa ini kuburan aku luas begini? Jangan heran Barudin. Yang membuat kuburan kamu luas karena lu punya hati di dunianya luas. Nggak punya sidik pidik, nggak punya rasa dengki sama orang lain, lu baik sama orang lain, ditambah lu sodako sama Ustadz Tabrani beras 2 karung, duit 5 juta, HMBAS, ditambah susu, di bawah susunya ada kacang, di atas kacangnya ada susu. Kemudian ada cahaya menyinari. Bang Barudin ke Siloam, nanya lagi sama malaikat ini apa? Cahaya apa? Ini mata aku silau ini. Jangan heran Barudin,
Itu cahaya bacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan sama anak lu di dunia. Karena waktu di dunia anak lu mandi sama Ustaz Abrani, lu sorakoin beras 2 karung, duit 5 juta, ditambah KNDAS, lu bawa susu, lu bawa kacang, itu pahalanya tembus ke alam kubur. Subhanallah. Kemudian wayuftahul babul jannah, dibukakan pintu-pintu surga, terlihat surga begitu indah, baru melotot, lihatin surga. Nanya malaikat, itu apaan? Surga. Buat siapa? Buat kamu. Barudin nanya lagi, nanti aku itu sama siapa? Jangan takut Barudin, coba lu nengok ke kanan. Begitu nengok ke kanan, waduh, perempuan cakep biasa. Biduan pemilih mau kemarin lewat. Ditanya, itu siapa? Itu bidadari. Banyak bener, iya. Coba dihitung sama Barudin. 1, 2, 3, 4, 5, 72 bidadari. Dikali 2 susu. Berapa susu coba itu? Keurugan susu Barudin. Itulah yang disebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan di Rasul tidak akan pernah bohong. Man anfaqa dirhaman al talabil ilmi aw alimil ilmi faka'ana man anfaqa jabalan min jahabi fisabilillah. Siapa orang yang sedekah 1 dirham untuk orang yang mengamalkan ilmu Allah, yang belajar ilmu Allah, sama dengan sedekah 1 gunung terbuat dari emas di jalan Allah. Subhanallah. Tahu 1 dirham? Tahu 1 dirham? 4 gram perak. Perak sekarang berapa duit segramnya? 300.000. Berarti kalau 4 gram berapa? 1 juta 2. Uang baru timbang 5 juta. Boleh jadi dapat surga sama bidadari 70 dikali 2 susu. Berapa susu itu? Sodako. Karena yang namanya sodako itu tamri'in fizilin bisodakotin. Setiap umat akan berteduh di bawah sodakonya masing-masing. Nanti nih kita semua akan kumpul semua di padang mahsyar. Tahu bu padang mahsyar? Tahu? Sama, saya juga nggak tahu. Padang mahsyar itu padang yang begitu panas. Ini ketika kaki menginjak di lantai padang mahsyar, ini polo langsung menggolak. Karena saking panasnya padang mahsyar pada saat itu. Tuksarun nasu yaumal qiyamah, kufatan irotan ikosan sukaro ahyaro min ahli yaumil qiyamah. Di padang mahsyar tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu, tidak ada selai penampun yang nempel di badan. Telanjangan. Matahari ada yang sedengkal, ada yang semeter. Air keringat ada yang sedengkul, ada yang sepuser. Bahkan ada yang tenggelam dengan air keringatnya sendiri. Lalu di mana orang Gardu? Lalu di mana Bang Barudin? Bang Barudin akan berteduh di bawah sodakonya masing-masing. Alhamdulillah. Sodako. Insya Sallallahu Tadi Maulid Rasul sudah disampaikan sama guru kita Ustazah Hajah Aminah. Beliau adalah sahabat saya juga, orang Priuk Laksana, yang insya Allah doakan mudah-mudahan jadi tetangga kita. Amin ya rabbal alamin. Terus kita kan mau nyampain apa? Kita kan malah udah memang ngomong-ngomongnya ya udahlah, yang penting makan. Bukan apa, mau dibikin konsep juga lah, belum jelas ini, mah tahu dibayar atau kagak. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mentawaladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mudah, betul apa tidak? Tentunya harus ada iman dan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi. Tanpa ada iman, tanpa ada rasa cinta, maka kita tidak akan pernah bisa mentauladani Rasulullah Shallallahu alaihi. Jangankan untuk mentauladani, untuk hadir di ini tempat saja, ini tidak mudah, betul apa tidak? Ini mahal, betul apa tidak? Tidak semua orang bisa hadir di tempat ini, betul? Walaupun dia punya mahkota di kepala, pundaknya ada baloknya, pundaknya ada bintangnya, pundaknya ada kapas, kantongnya ada gambar burung garudanya, belum tentu dia bisa hadir di tempat ini, betul apa tidak?
Karena apa? Ini soal iman dan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa ada sebuah cinta nggak mungkin malam-malam duduk di terpal mana becek, betul apa tidak? Mudah-mudahan cinta ibu, cinta bapak terbalas oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi, sehingga kita dapat syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Terus ada yang ngomong, kita iman itu apa sih? Iman itu kalau kata guru saya Ustaz Komro bilangnya, iman itu diketahui oleh hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan, itu namanya iman. Ibarat sebuah pohon, iman itu akarnya. Ketika sebuah pohon akarnya kuat, maka pohon tersebut akan membesar, berangkai, berdaun dan berbuah. Artinya apa? Ketika imannya kuat, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dia akan taat kepada perintah Allah, cinta kepada sunnahnya Rasul. Tapi ketika semua pohon akarnya rapuh, jangankan untuk berbuah, beranting pun tidak. Betul apa tidak? Begitu juga keimanan seseorang. Ketika imannya lemah, maka dia akan taat kepada Allah, tidak akan cinta kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia taat kepada Rasulullah, ketika dia taat kepada Allah, maka dia tidak akan bersyafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hidup ini pun tidak semudah membalikan telapak tangan. Betul apa tidak? Tidak ada orang yang baik-baik saja di dunia ini. Betul? Semuanya berjuang melawan takdirnya. Betul apa tidak? Karena hidup ini harus berusaha dan berjuang. Terus ada yang ngomong, itu melihat kita normanya senang gas, jadi kata siapa? Kita tersenang. Orang susahnya saya reject. Boleh jadi kelihatan senang ya, hanya pandai menutupi. Betul apa tidak? Tadi juga saya dipanggil Al-Mukarram di sini. Di rumah masih beli galon. Kencang be kali. Oh kalau gitu mau kita tertipu suami takut istri. Siapa bilang kita takut istri? Kita kan masih sadar diri. Karena laki-laki itu dilahirkan untuk melindungi, bukan untuk menyakiti. Benar. Jangan pandai menuntut setia kepada seorang istri, tapi tidak bisa membahagiakannya. Betul? Karena jelas wanita selama ingin dimanja, ingin disayang, ingin disayang. Kita bukan pohon pisang tuh yang punya jantung, tadi punya hati. Lanjut. Hidup ini banyak ujian, betul apa tidak? Ibu diuji oleh suami. Punya suami pengangguran, kerja kagak, dagang kagak, tidur makan ngopi, merokok. Bakal nggak punya suami kayak gitu? Rumah bukan nyari duit, malah mau jajan pancing. Dipinta duit kagak ada, bahasanya duitnya habis sokok 100.000 buat beli umpan pancing. Bakal kagak? Sama suami juga diuji sama istri. Udah dibilang, maaf, bunda, jangan ngambil robohan, jangan ngambil komisan. Capek papa nyari duitnya, malah ngambil mingguan. Ditambah motor belum lunas, kulkas belum lunas, rak piring belum lunas, seragam sekolah belum lunas. Akhirnya rumah tiap hari lobok sama tukang kreditan. Diuji sama suami. Sekarang suami dari duitnya pinter, dagangnya pinter, soleh, ibunya soleha, rajin berdoa, rajin sholat duha. Diuji dengan anak, betul apa tidak? Punya anak bandel, disuruh ngaji malah ke warnet, di sekolah malah main PS, tiap hari HP diutak-utak. Waduh, pengen bener punya anak. Di pesantren itu Ustaz Gomrowi dapat 2 hari pulang lama-lama di lemarinya. Betul apa tidak? Sekarang anak cerdas, anak soleh, anak soleha diuji dengan kemiskinan. Betul apa tidak? Pengen kayak orang-orang mulai anak yang tinggi pesantren ke Jawa, ke Madura, kagak punya duit. Pengen kayak orang-orang sekolah yang tinggi, dia punya gelar doktor Randes, SAMAN, beta semuanya. Kagak punya duit. Orang-orang rumahnya minimalis, dia memilih klinis. Orang-orang rumahnya pintunya kayu jati, kayu kamper, dia memilih bidet.
Orang kaya mau pintunya kalau ditutup dua blok. Orang kaya mau pintunya kalau ditutup dua blok. Orang susah mah kalau ditutup pintunya diuji. Namun dari ujian-ujian itu ada satu ujian yang sangat berat yang terkadang kita tidak bisa melewati. Apa itu kita hadirnya orang ketiga. Betul kok? Perempuan istri diajak susah saya yakin mau. Betul apa tidak? Tapi kalau ada tanda pirang hadir di kehidupan ibu, saya yakin ibu gak bakal kuat. Betul apa tidak? Makanya aku dengerin. Ya, jangan pura-pura nggak dengerin ya. Biar suaminya jangan sampai tergoda oleh tanda pirang. Biar jangan hadir orang ketiga. Senangi suami dengan 3 hal. Dengerin, jangan pura-pura nggak denger nih. Senangi suami dengan 3 hal. 1, senangi suami dengan kata-kata. Jadi kalau bicara sama suami itu pakai akhlak. Pakai akhlak, sopan san, adab asor. Jangan ngomong sama suami atau melotot di ngaji. Laki mah pelan-pelan ngomongnya. Neng seduhin abang kopi, ini nyautin dari teh. Kopi duta kali mata. Cucian banyak, anak nangis, perempuan kemisan belum dibayar. Dasar laki gak ada pikirannya. Waduh. Laki dibilang gak ada pikirannya. Itu pengen ngopi kagak jadi. Akhirnya apa? Keluar rumah, jalan ke sawah tengah. Ngopinya di sono. Yang ngaduk kopinya pantatnya benok, montok rambutnya pirang, jadi langganan. Akhirnya tukar nomor. Besoknya chattingan, kesononya apa? Bertemu, kesononya lagi berseling. Gara-gara siapa? Bininya lewet. Kan kadang-kadang ada nih tetangga saya pernah dengar nih mah, nggak saya kasih tahu namanya, rahasia umum dulu. Tetangga saya kalau ngomong lagi bang, kenapa? Saya mau rumah tangga sama abang susah dulu. Ada yang begitu ngomong gitu ada. Green Aiman imro'atu kholat di jauhiha ma ro'aitu min khairan ahbataha sama sakina sanatan. Tidak ada seorang istri yang berkata kepada suaminya, mana kebaikan abang selama ini, ahbataha mana sakina sanatan, maka dihapus amalnya 70 tahun lamanya. Nauzubillah ini tuh ngomong itu doang, ngomong itu tak ulama kami ditatap susah kan ngomong itu dihapus amal 70 tak. Kalau gue isukan mata siluludahan sopan san adab asal insya. Yang kedua udah pun beri dulu tuh yang ketawa dulu ya kita. Yang kedua senangi suami dengan dandan yang rapi, dandan yang cantik buat suami. Jangan kondangan doang bibirnya merah. Kalau kondangan sama cantik-cantik kayak ratu girang, mau tidur sama suami kayak hantu, rambut belum disisirin, malam-malam narik butuh busuk. Masya Allah, pakai baju daster doang udah bikin sobek lagi, bukan ditambal pakai benang, pakai peneti. Suaminya udah sebulan belum pulang, tangan pelokanya tutup peneti. Nauzubillahimin. Senangi suami dengan dandanan. Kalau suaminya begitu melihat istrinya cakep, subhanallah, dipuji beribu-ribu bintang di langit, hanya satu bercahaya. Beribu-ribu wanita cantik, hanya kamu aku cinta. Subhanallah, begitu. Dandan yang rapi, dandan yang cantik buat suami. Begitu suami pulang dari mana-mana, pulang dari kerja, pulang dari dagang, pulang dari sawah, jangan ditanyain duit dulu, tutun, idun, mumun. Jangan ditanyain duit dulu. Apa yang kita akan kasih minum? Nih begini nih, contohnya.
Tuh begitu udah minum harus ditanya, Bang bagaimana Bang hari ini bawa rezeki? Alhamdulillah nih hari ini abang gak bawa duit. Kalau istrinya rajin maulid, istrinya rajin ngaji, bilangnya apa sabar. Tapi kalau istri nggak mau ngaji, nggak mau maulid, ditanya apa? Dasar lagi tolol. Pulang dari mana-mana nggak bawa duit. Orang mau pakai apa bawa pulang ke rumah. Kalau istrinya soleh masa sabar, katanya suaminya sabar disabar, mumun tidur. Emang kenapa Bang? Ini mulut gua asem dari pagi. Gua apa pengen ngerokok ya? Iya. Atuh ngutang kayak Bang dari pagi, nggak ada tulisannya di dalam ngutang kita gimana? Ya udahlah Bang lah, kalau nggak boleh ngutang makan saya pakai cincin Bang nih. Jual cincin saya Bang nih, beliin rokok. Ada orang sini, orang Gardu yang ngejual cincin di rokok lagi ada. Bela di helm lu. Lu borok ngejual cincin di rokok laki ngerokok gue lu sumpahin rokok melulu kan ada yang mati badan gemuk-gemuk jadi kurus berobat ke bidan ke dokter normal penasaran dibawa kemana no ke rumah sakit Wasada di Mitra Wasada Teluk Naka di Romsen begitu dapat 3 hari keluar tuh romsenannya ini ada gambar bini lagi melotot habis kesedot ngomelin ini nauzubillahimin tanya Bang abang mau makan abang mau mandi abang mau tidur kalau abang mau makan saya sudah beri donat 3 tingkat apaan donat 3 tingkat oncom aduh Bang lah kalau oncom maneng abang gak mau lah udah kalau begitu mah abang mandi aja abang ngambil air wudhu kita sholat berjamaah abang jadi imam saya jadi makmum sholat berjamaah suami jadi imam istri jadi makmum biar apa biar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah selesai sholat berjamaah cium tangan suami suka nyium tangan suami suka setahun sekali doang Bang, maafin saya Bang, barangkali saya belum jadi istri yang baik buat Abang. Banyak salah, banyak dosa, servis saya kurang memuaskan. Saya nggak bisa goyang inul, nggak bisa di atas, kayak ini di bawah terus. Apa kata suaminya? Abang maafin. Abang maafin. Abang juga sama minta maaf. Abang salah apa? Ya prasasanya apa mau punya salah apa mah baik sama saya gua punya salah gede sama lu salah apa Bang udah maafin aja enggak Bang saya pengen tahu udah jangan pengen tahu salah gua yang penting lu maafin aja enggak Bang saya pengen tahu aja Bang marah kagak bener nih kalau marah dia gua kawin 2 tahun kan gua bilang mati akhirnya apa waduh Bang nggak disangka abang begitu tega sama saya Bang abang buatkan saya istana tapi di dalamnya abang buat kuburan abang bimbing saya dengan tangan kanan lalu abang jerumuskan saya dengan tangan kiri abang pendusta ceraiin saya Bang ceraiin oh ngamuk apa kata suaminya dibilang bangun diusap rambutnya dibiar kata suaminya apa sayang deritamu adalah dosaku akan ku tanggung semua hukum penggal pun diriku mau asal jangan ceraikan aku akhirnya saling memaafkan satu sama lainnya dengan tujuan ada anak betul apa tidak karena anak kita itu bukan sekedar butuh pendidikan tapi anak kita juga butuh suri tauladan dari ibu dan bapaknya betul tujuannya apa biar anak kita jadi anak yang benar bukan yang pinter kalau pinter mah belum tentu benar kalau benar mah insya Allah pinter betul apa tidak cuma untuk punya anak benar itu susah betul apa tidak susah benar makanya yuk tanamkan iman kepada anak-anak kita dari semenjak kecil contoh orang tua kita dulu nanamin iman ke anaknya dari kecil dari orok udah ditanamin iman orang tua dulu mabuk kalau nyuapin anak nih kalau nyuapin anak ini dibayang dulu makanannya ya dulu mah nggak ada blender
Begitu udah hancur, baru disuapin ke mulut anaknya. Allah ya Rasul, kita tanamkan iman. Orang tua